Halo Sobat Channel Budaya Kerinci sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang asal-usul orang Kerinci di Jambi. Banyak sekali berita atau pernyataan di media massa yang menyatakan orang Kerinci sebagai salah satu suku tertua dunia. Apakah pernyataan ini benar adanya atau tidak? Marilah sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Orang Kerinci atau dikenal dengan sebutan Uhang Kinci atau Uhang Kincai merupakan kelompok etnis yang mendiami dataran tinggi Kerinci. Wilayah ini terletak di perbukitan Barisan sebelah barat Provinsi Jambi. Mereka membuat permukiman di sepanjang sungai yang ada di bagian lembah. Lembah terbesar dengan populasi yang paling padat dinamakan Lembah Kerinci. Lembah ini dibelah oleh aliran sungai Batang Merau yang mengalir dari barat laut ke arah tenggara dan bermuara di Danau Kerinci atau Danau Gedang. Danau ini sekaligus menjadi hulu dari sungai Batang Merangin yang mengalir ke tenggara hingga ke wilayah Merangin saat ini. Sungai ini juga memiliki anak sungai yang disebut sebagai Batang Masumai. Wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai tersebut menjadi permukiman orang Kerinci atau paling tidak menjadi wilayah adat dari orang-orang Kerinci di masa lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah dihuni oleh manusia sejak 10.000 tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bennett Bronson dan Teguh Asmar pada tahun 1974. Mereka melakukan penelitian di Gua Ulu Tiangko dan Tiangko Panjang yang berlokasi di hulu Sungai Masumai, Merangin. Dalam penelitian tersebut, mereka berhasil menemukan alat batu yang terbuat dari serpi-serpi obsidian beserta tulang-tulang hewan. Berdasarkan pertanggalan radiokarbon dan temuan alat batu tersebut, gua ini diduga telah dihuni oleh manusia pada era Mesolitik. Manusia yang hidup pada masa Mesolitik dikatakan memiliki kemiripan fisik dengan ras-ras Austro-Melanesoid. Secara fisik, ras ini memiliki kemiripan dengan orang asli Papua, Papua Nugini, dan aborigin Australia saat ini. Jadi, manusia yang menghuni Gua Ulu Tiangko sangatlah berbeda dengan bentuk fisik orang-orang Kerinci saat ini. Orang Kerinci seringkali dicirikan bermata sipit, berhidung pesek, bertubuh kekar, dan tinggi di bawah rata-rata orang Melayu. Mereka disebut memiliki kemiripan dengan bentuk wajah orang-orang Dayak di Kalimantan dan orang asli Filipina. Etnis-etnis ini digolongkan sebagai ras Mongoloid yang menuturkan bahasa Austronesia. Leluhur penutur Austronesia pada masa lalu menghuni wilayah Kepulauan Taiwan dan Cina Selatan yang kemudian hijrah atau bermigrasi ke pulau-pulau di wilayah selatan. Menurut Peter Bellwood, peneliti asal-usul Austronesia, leluhur Austronesia ini dikatakan membawa budaya materi berupa alat-alat batu yang telah diasah seperti beliung dan belincung, tembikar berwarna merah atau berselip merah, serta membawa teknologi pertanian padi dan domestikasi hewan seperti babi dan kerbau. Mereka juga membawa teknologi pembuatan perahu-perahu bercadik serta rumah-rumah panggung. Secara umum, mereka disebut membawa kebudayaan Neolitik. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia penutur Austronesia telah menghuni wilayah Kerinci pada sekitar 5.000 hingga 3.500 tahun yang lalu. Pada tahun 1980-an, seorang peneliti bernama Flanley telah berhasil menemukan tembikar di sekitar lahan basah Danau Bento, Kayu Aro.
Tembikar tersebut menghasilkan pertanggalan 4.446 dan 3.600 tahun yang lalu. Bukti tersebut diperkuat lagi oleh penelitian Dominic Bonatz dan Maylin Choa Bonatz yang melakukan penelitian di situs Bukit Arat Serampas. Tembikar dari situs ini menghasilkan pertanggalan dari 3.400 tahun yang lalu. Bukti-bukti tersebut menjadi penanda kedatangan awal leluhur Austronesia di wilayah Kerinci. Para penutur Austronesia terus mengembangkan kebudayaan mereka di wilayah Kerinci hingga kedatangan manusia pada gelombang migrasi kedua dari Asia Tenggara Daratan. Manusia ini sama-sama memiliki ras Mongoloid, tetapi menuturkan kelompok bahasa Austroasiatik. Mereka diduga berasal dari wilayah Indochina atau Vietnam Utara saat ini. Para penutur Austroasiatik membawa kebudayaan berupa alat-alat besi dan benda-benda perunggu. Bukti kedatangan mereka berupa temuan alat-alat perunggu di sekitar Danau Kerinci, seperti bejana, fragmen nekara, dan selubung lengan yang terbuat dari perunggu. Bahkan, baru-baru ini, penelitian arkeologi di Kerinci menemukan nekara utuh yang disimpan sebagai pusaka masyarakat di wilayah Sulak dan temuan masyarakat yang berasal dari dalam Danau Kerinci. Migrasi pada gelombang kedua ini diduga berlangsung pada masa 2.500 hingga 1.900 tahun yang lalu. Hal ini diperkuat pula dengan pertanggalan dari situs Siulak Tenang yang berasal dari era 300 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Adanya alat-alat besi membuat komunitas yang menghuni Kerinci saat itu mampu mengubah batu-batu alam atau batu-batu vulkanis menjadi berbagai bentuk megalitik. Di Kerinci ditemukan megalitik yang bentuknya berbeda dan khas dari tempat lain yang ada di Indonesia. Megalit tersebut tersebar di sebelah selatan Danau Kerinci. Mereka memiliki bentuk silinder dan kerucut yang dipasang secara rebah atau horizontal. Megalith ini juga dihiasi berbagai ornamen di permukaannya seperti lingkaran konsentris, suluran, manusia kangkang, kedok atau wajah manusia, dan manusia dalam berbagai sikap seperti menari, memegang gada, dan tameng. Secara kronologis, keberadaan megalith ini berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Keberadaan megalitik ditafsirkan sebagai media pemujaan terhadap kekuatan gaib dan roh nenek moyang yang bersemayam di gunung. Ada pula yang menafsirkan sebagai penanda batas-batas permukiman. Di kala itu, populasi manusia yang menghuni Kerinci semakin padat, ditandai dengan meningkatnya jumlah megalitik. Di saat bersamaan, mereka juga menjalin hubungan dengan dunia luar dan kerajaan yang telah terbentuk di luar Kerinci. Pengaruh budaya India yang mulai menjalar dari pesisir timur dan pesisir barat Pulau Sumatera juga turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan komunitas di pedalaman Kerinci. Adanya kontak dengan budaya India dapat dilihat dari berbagai tinggalan pusaka berupa berbagai jenis kain dari India seperti kain cindai atau patola India, kain basta, kain salempuri atau salambiri. Selain itu, aksara Incung yang digunakan oleh masyarakat Kerinci diduga kuat merupakan hasil evolusi dari aksara Palawa, yaitu aksara yang digunakan di India bagian selatan selama berabad-abad lamanya. Tidak hanya dengan India, komunitas yang menghuni wilayah Kerinci
juga telah menjalin kontak dengan Cina. Adanya temuan keramik dari dinasti Han di Kerinci membuat arkeolog berasumsi bahawa kontak dengan Cina bahkan berlangsung sejak awal-awal Masehi. Kontak ini terus berlangsung selama berabad-abad, bahkan ketika masa Islam. Hal ini dibuktikan dengan temuan keramik dari dinasti Ming dan Qing di wilayah Kerinci. Islam masuk ke Sumatera dimulai dari ujung utara, yaitu Aceh, terus menjalar ke pantai barat dan pantai timur. Islamisasi kemudian terus berlangsung hingga memasuki wilayah pedalaman Sumatera seperti Minangkabau. Islam di Kerinci diduga dibawa oleh pendakwah yang berasal dari 3 penjuru tersebut. Dari utara, pengislaman dilakukan oleh pendakwah dari Siak, Indragiri dan Minangkabau yang berhijrah ke Kerinci. Dari pantai barat, Islamisasi berlangsung akibat adanya kontak dengan peniaga Arab dan India yang berlabuh di kawasan Indrapura atau pantai barat Padang. Sedangkan dari pesisir timur, dakwah Islam dilakukan oleh para ulama dari Kesultanan Jambi. Pengaruh Jambi pada abad ke-17 semakin menguat di Kerinci. Para adipati atau para tetua suku dari berbagai perkampungan di Kerinci banyak yang memperoleh surat-surat piagam dari Kesultanan Jambi. Surat piagam tersebut menjelaskan tentang batas wilayah para adipati serta perintah agar para adipati menegakkan hukum kerajaan di wilayah Kerinci. Seiring hubungan politik yang berlangsung dengan Jambi dan Indrapura, orang-orang Kerinci secara tidak langsung telah menjalin hubungan dengan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda pada abad ke-19 Masehi. Pada masa ini, ditemukan berbagai keramik Eropa yang juga disimpan sebagai pusaka oleh orang Kerinci. Namun demikian, Kerinci secara resmi menjadi wilayah jajahan kolonial Belanda pada sekitar tahun 1903 atau awal abad ke-20 Masehi. Orang Kerinci yang ada saat ini terbentuk dari proses sejarah dan perkembangan budaya yang sangat panjang. Sejak migrasi leluhur mereka ribuan tahun yang lalu, budaya mereka terus dipengaruhi oleh berbagai budaya asing lainnya, seperti India, Cina, dan Eropa. Meski demikian, budaya asli Austronesia masih mendominasi dalam unsur kebudayaan Kerinci, dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat hingga sekarang. Di antaranya, bahasa Kerinci yang tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia, kegiatan pengembalaan kerbau, pertanian padi, dan perladangan tradisional yang masih dilakukan, berbagai bentuk anyaman yang bermotif khas Austronesia, dan tinggalan berupa rumah-rumah panggung dan lumbung padi. Rumah panggung orang Kerinci memiliki arsitektur yang khas dan dibangun secara menyambung. Rumah tradisional ini biasa disebut dengan istilah umah lahik. Berdasarkan penjelasan ini, jelaslah bahwa klaim atau pernyataan tentang suku Kerinci sebagai salah satu suku tertua sangatlah tidak tepat. Keberadaan leluhur orang Kerinci seiring dengan penghijrahan para penutur Austronesia yang juga menjadi leluhur dari suku-suku lain di Indonesia. Kedatangan leluhur tersebut tidak lebih tua dari kedatangan leluhur orang-orang Papua atau aborigin Australia. Jangan lupa subscribe channel Budaya Kerinci untuk video-video menarik selanjutnya.